Yo, apa kabar semuanya, dengan saya Zoli Nugroho. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih Indonesia itu kayaknya anti banget sama film anime dari Jepang. Sebelum ke inti pembahasan, di sini saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan Indonesia dan anime ya. Lagian anime itu kalau ditayangkan di Indonesia kurang pas menurut saya, yang nantinya akan saya bahas di video ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita ke pokok pembahasan. Nah, kenapa sih Indonesia itu sangat anti dengan yang namanya anime? Walaupun memang ada beberapa anime yang ditayangkan di Indonesia seperti Naruto, Dragon Ball, One Piece, Doraemon, dan masih ada banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan di video ini. Lalu kenapa sih Indonesia tidak menayangkan anime seperti yang biasanya kita tonton lewat streaming atau download di beberapa situs internet? Nah, sebelum itu ada kabarnya juga kalau anime Noragami akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional di Indonesia. Ya, bagi kalian para otaku pasti sempat mendengar berita ini. Kemungkinan juga Noragami akan ada di Indonesia itu cuman akan menjadi PHP doang menurut saya. Kalau memang menjadi PHP ya kalian tidak usah protes karena wajar. Anime itu memang tidak cocok untuk semua umur. Lalu yang bisa kita lakukan apa? Ya doain aja. Semoga Noragami jadi tayang di Indonesia. Oke, kembali ke pembahasan utama. Kenapa sih sedikit banget anime yang ditayangkan di Indonesia? Apakah Indonesia tidak mampu membeli anime atau emang ada alasan lainnya? Pertanyaan ini akan saya jawab, tapi ingat, ini hanya pendapat dari saya, bukan berarti ini juga alasan kenapa Indonesia anti banget dengan anime. Ingat, ini hanya pendapat saya. Menurut saya, anime itu tidak ramah dengan usia. Itulah mengapa Indonesia sangat tidak mau menayangkannya. Kalian ambil saja contoh Naruto. Di beberapa adegan ada yang disensor, atau bahkan ada adegan yang dipotong atau di skip juga. Jangan anime deh, kalian tonton aja film-film saat adegan berantem. Banyak banget adegan yang dipotong. Dari mau memukul, tiba-tiba kok udah jatuh. Kan lucu jadinya, dan rasanya tuh gak nyaman banget nonton film yang dipotong terus. Alasan selanjutnya itu adalah anime itu memang sangat mahal guys. Kalian bayangin saja, dari hasil selancar dunia maya, biaya produksi anime ini adalah 11 juta yen per episode atau kurang lebih yaitu 1,32 miliar rupiah per episode. Dan untuk satu session yang berisi 12 episode bisa menghabiskan biaya sekitar 15,84 miliar. Wow! Biaya produksi itu terdiri dari planning, skenario, storyboard, menggambar, mewarnai, dan filmisasi. Kemudian biaya jual anime mungkin akan sangat mahal bagi negara seperti di Indonesia ini. Itu pun mungkin hanya mendapatkan beberapa episode saja. Itulah mengapa Indonesia lebih memilih film-film yang harganya terjangkau tapi episodenya bisa jauh lebih banyak. Walaupun Indonesia mampu membeli anime, Indonesia juga harus memberikan dubbing Indonesia yang harus mencari orang yang pas juga untuk mengisi suara, dan lagi-lagi larinya ke biaya untuk mengisi suara. Nah, anime sendiri adalah film animasi yang sangat mahal. Dan dengan banyaknya adegan dewasa yang ditunjukkan oleh anime, Indonesia harus lebih pintar memilih-milih anime yang pas untuk segala umur. Dan saya juga sebagai pencinta anime atau otaku tidak begitu mementingkan kalau anime itu harus tayang di Indonesia. Kesimpulannya, memang banyak kekurangan dari anime yang tidak bisa diterima oleh negara kita yang tercinta ini. Tidak hanya negara kita, ada juga negara-negara lain yang mengalami permasalahan serupa. Nah, itulah pendapat saya tentang Indonesia yang tidak bisa menayangkan beberapa anime. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak usah dianggap serius. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan berilah video ini like jika kalian ikhlas, dan subscribe channel ini, tombolnya ada di bawah. Tenang saja, subscribe itu gratis kok. So, thanks for watching this video. Saya Nugroho undur diri. Sampai jumpa di video yang lainnya.